wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Susaini MPD selaku fasilitator saya, dan yang saya hormati pula Ibu Triningsih Kurniawati SPDN HUM selaku PP saya. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan praktik coaching supervisi akademik dengan rekan saya Ibu Retno Susanti. Pada kegiatan kali ini yang saya lakukan merupakan rangkaian dari kegiatan supervisi akademik. Yang pertama nanti adalah kegiatan pra-observasi, kemudian observasi, dan pasca observasi. Nah, untuk kesempatan kali ini yang akan saya lakukan bersama Bu Retno Susanti adalah kegiatan pra-observasi. Selamat pagi Bu Susanti. Selamat pagi Bu Eni. Ya, ini saya mengganggu apa tidak ya Bu ya? Oh enggak, kebetulan ini saya lagi jam kosong ini. Oh iya, ya. Jadi untuk kesempatan kali ini saya ingin melaksanakan praktik coaching ya supervisi akademik dengan Bu Santi untuk tahapan pra-observasi. Nah, untuk kegiatan pra-observasi ini nanti bisa membantu Bu Santi dalam mengembangkan potensi dan kemampuan Bu Santi, terutama dalam hal mengajar. Kemudian untuk yang sudah Ibu persiapkan untuk kita supervisi besok pagi itu pelaksanaannya itu yang sudah Bu Santi siapkan apa ya? Yang sudah saya persiapkan ya diantaranya perangkat pembelajaran tentunya. Itu kan hal yang paling penting ketika kita mau mulai mengajar. Kita membuat perencanaan terlebih dahulu supaya nanti apa yang ingin kita capai itu bisa tersampaikan secara keseluruhan pada siswa. Jadi yang saya siapkan diantaranya adalah saya melihat di capaian pembelajaran, kemudian saya tuangkan dalam ATP atau tujuan pembelajaran, dan kemudian saya menyiapkan modul pembelajaran. Juga di samping modul pembelajaran itu juga ada LKPD, di mana nanti di kegiatan praktiknya itu siswa bisa menuliskan hasilnya di dalam LKPD tersebut, dan langkah-langkah kegiatannya nanti juga sudah tertera di dalam LKPD tersebut. Terus kemudian untuk modul pembelajaran saya nanti itu kan nanti kita sudah menerapkan ini ya Bu ya, pembelajaran yang berdiferensiasi, kemudian kita juga mengembangkan tentang pembelajaran sosial emosional, itu sudah kita masukkan di dalam modul pembelajaran yang saya buat. Jadi sudah sangat lengkap sekali ya persiapannya Bu Santi untuk kegiatan supervisi besok. Kemudian kalau boleh tahu ini besok mapelnya apa ya Bu Santi yang diajar, kelas berapa? Kebetulan saya kan ini mengajar mapel Project IPAS di kelas 10 TKIA. Project IPAS ya. Ya. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya itu apa ya Bu Santi? Jadi besok itu saya sudah sampai pada aspek IPAS yang ke-7, yaitu tentang perilaku ekonomi dan kesejahteraan. Nah, di situ nanti untuk tujuan pembelajarannya adalah nanti siswa itu diharapkan setelah menerima pembelajaran ini mereka akan bisa membuat suatu produk dengan mengaplikasikan materi pembelajaran di IPAS-nya, kalau bisa disesuaikan dengan di kejuruannya juga. Terus kemudian nanti selain membuat produk itu mereka akan jadi membuat produk sampai dengan ke pengemasannya, terus kemudian nanti mereka akan membuat promosinya, mengiklankan, dan intinya sampai dengan ke pemasaran, bahkan sampai dengan nanti ke perhitungan rugi labanya. Jadi di sini bisa saya tangkap itu implementasi dari materi yang dia pelajari, kemudian dipakai sampai membuat produk, kemudian bisa memasarkan, seperti itu ya Bu Santi ya. Baik Bu Santi, untuk area pengembangan yang tidak dicapai itu seperti apa ya Bu Santi? Mungkin bisa dijelaskan. Jadi seperti tujuan pembelajaran yang sudah saya sampaikan tadi,
bahwasanya siswa itu diharapkan supaya besok itu setelah menerima pembelajaran ini mereka akan bisa berproduksi dari apa yang sudah mereka pelajari sampai dengan ke pemasarannya nanti. Terus kemudian ini nanti siswa itu akan saya arahkan untuk membuat suatu produk dari aplikasi pelajaran yang selama ini sudah mereka terima. Jadi mulai dari aspek IPAS yang pertama sampai dengan aspek IPAS yang ke-7 ini sampai ke kegiatan ekonomi dan kesejahteraan ini. Nah, jadi nanti mereka akan mengaitkan antara materi-materi dalam aspek IPAS-nya itu dengan materi-materi yang ada di dalam di kejuruan mereka. Jadi misalnya seperti membuat hand sanitizer, membuat sabun dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi mengaitkan antara pembelajaran yang di IPAS dengan atau pelajaran yang di kejuruannya, ya, seperti itu. Kemudian untuk strategi yang dipersiapkan oleh Bu Santi untuk mencapai tujuan pembelajaran tadi seperti apa? Ya, jadi karena kali ini kita sudah menerapkan kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi, jadi mulai dari konten yang saya berikan, artinya di sini adalah materi-materi yang saya berikan itu materi saya berikan dalam bentuk ada yang materi yang berupa teks, terus kemudian ada juga yang berupa gambar-gambar, ada juga yang materi yang berupa video. Itu saya sampaikan melalui Google Classroom maupun di grup WhatsApp-nya. Terus kemudian nanti untuk berbagai jenis produknya seperti tadi saya sampaikan, itu nanti mereka akan mengaplikasikan pelajaran-pelajaran yang sudah diterima mulai dari aspek IPAS yang pertama sampai yang ke-7. Nanti untuk produk yang dihasilkan itu saya harapkan juga akan ada variasi produk yang dibuat. Jadi baik itu produk-produk kimia yang sudah ada, syukur nanti kalau mereka bisa memperbaharui ide-ide mereka, jadi ide-ide yang baru yang mungkin di pasaran itu belum ada. Jadi sebagai contohnya itu bisa membuat hand sanitizer, bisa membuat sabun transparan, bisa membuat sabun mandi susu. Terus kemudian bisa mengaplikasikan juga yang arahnya ke penggunaan mikroorganisme, itu mereka akan membuat seperti halnya misalkan membuat donat, membuat yogurt, membuat nata de coco dan lain sebagainya. Begitu Bu. Jadi ini diferensiasi konten dan juga diferensiasi produk ya Bu ya. Yang menarik sekali. Jadi anak-anak nanti bisa membuat produk yang bermacam-macam tadi ya, sesuai dengan materi kejuruan yang mereka peroleh, itu bisa membuat produk seperti itu ya, dikaitkan dengan materi pasnya. Ya. Menarik sekali ya Bu Santi. Kemudian untuk area pengembangan diri yang ingin Bu Santi kembangkan itu apa saja? Jadi rencana pengembangan diri yang ingin saya capai itu diantaranya adalah yang pertama kompetensi profesional, yang kedua itu adalah kompetensi kepribadian. Untuk yang kompetensi profesional ini saya berharap mampu melaksanakan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan sehingga nanti murid-murid saya itu tertarik pada pembelajaran yang saya berikan. Terus kemudian pembelajaran yang saya laksanakan ini nanti harapan saya itu berorientasi pada kebutuhan murid. Sementara untuk yang kompetensi kepribadian itu saya mampu mengenal dan memahami karakteristik murid. Terus kemudian mampu menanamkan nilai-nilai yang 5 keterampilan sosial emosional itu. Ya, luar biasa sekali ya Bu Santi. Kemudian kira-kira nanti usaha yang bisa dilakukan oleh Bu Santi untuk mencapai tujuan dari pengembangan diri tadi seperti apa? Jadi bisa dengan berkolaborasi dengan teman guru sejawat,
atau mungkin kita saling bertukar pikiran, bertukar pendapat bagaimana tentang pembelajaran di kelas saya. Terus kemudian bisa juga dengan melihat contoh-contoh dari video-video di YouTube yang ada. Jadi intinya saya ingin mengembangkan keprofesionalan saya sehingga bisa benar-benar menjadi tenaga pengajar yang profesional. Terus kemudian untuk pengembangan kompetensi kepribadian nanti mungkin lebih berusaha lebih banyak berinteraksi dengan murid sehingga saya betul-betul bisa memahami karakter murid tersebut. Itu Bu Eni. Saya kira untuk kegiatan praobservasi kita kali ini cukup nih Bu ya. Jadi nanti kita lanjutkan untuk kegiatan observasi yang akan kita lakukan besok pagi. Sudah siap ya Bu ya? Ya, insya Allah siap Bu. Baik ya. Terima kasih Bu Santi atas waktunya ya. Sampai ketemu sama-sama besok pagi. Ya, saya terima kasih juga. Ya. Demikian tadi kegiatan coaching supervisi akademik untuk pra-observasi yang sudah saya lakukan bersama dengan Ibu Retno Susanti. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Santi. Waalaikumsalam Bu Eni. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat. Ini buat Santi ada waktu longgar enggak? Kebetulan ini baru tidak ada jam, jadi lumayan longgar ini. Jadi ada waktunya. Jadi gini Bu Santi, sebagai tindak lanjut dari kegiatan observasi pembelajaran yang sudah saya lakukan kemarin. Nah ini saya mau melakukan kegiatan pasca observasi ke Bu Santi. Bisa ya Bu ya? Bisa. Sebelumnya saya pengen nanya dulu nih, nanti kan kita ngobrol-ngobrol santai aja ya Bu ya. Nanti yang pengen Bu Santi dapatkan dari obrolan kita nanti apa ya Bu ya? Ya jelas gini Bu, kemarin kan saya sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran yang diobservasi oleh Bu Eni. Nah di sini saya pengen sekali, ya ininya pengen tahu apa yang masih kurang dari kegiatan pembelajaran saya kemarin. Saya juga pengen sharing-sharing, jadi pengen mendapat masukan dari Bu Eni, terus kemudian apa yang sudah baik yang bisa saya lanjutkan. Jadi saya ingin mendapat masukan untuk perbaikan kegiatan pembelajaran saya ke depan. Jadi Bu Santi pengen nanti dapat sharing kemudian ada masukan-masukan terkait dengan pembelajaran yang sudah dilakukan oleh Bu Santi kemarin. Nah ini sebenarnya saya pengen tahu dulu ya gimana perasaan Bu Santi kemarin setelah kegiatan supervisi pembelajaran yang sudah kita laksanakan kemarin. Gimana perasaannya Bu Santi? Ya, saya merasa lega dan saya merasa lebih nyaman ya Bu ya dari biasanya. Karena terus terang begini, dari kegiatan kemarin kan persiapan saya itu lebih maksimal. Jadi mulai dari mempersiapkan perangkat pembelajarannya, terus kemudian mempersiapkan medianya, terus nanti kegiatannya apa itu sudah bisa saya rencanakan terlebih dahulu, sehingga saya merasa lebih nyaman ketika melaksanakan pembelajaran di kelas kemarin. Jadi sudah merasa persiapannya sudah sangat cukup, sangat matang gitu ya Bu ya. Oke. Terus untuk rencana pembelajaran yang sudah Bu Santi paparkan di RPP itu, menurut Bu Santi apakah itu sudah tercapai ya semuanya atau sudah terlaksana? Kalau menurut saya itu saya berusaha semaksimal mungkin ya Bu. Kemarin saya berusaha melaksanakan apa yang sudah saya rencanakan di dalam RPP yang sudah saya sampaikan ke Bu Eni juga, sudah saya konsultasikan kemarin ya. Walaupun memang saya merasa karena ini kan tentang pembelajaran yang kita sampaikan kemarin itu sudah mulai, saya mencoba menggunakan untuk
kegiatan pembelajaran berdiferensiasi, terus kemudian juga menerapkan nilai-nilai KSE ya, 5 nilai KSE itu, walaupun itu sifatnya saya baru sedikit mencoba, tapi ya dari apa yang saya rencanakan kemarin itu sudah berusaha saya laksanakan semua. Intinya sudah berusaha sesuai dengan apa yang direncanakan ya. Kemudian kalau untuk yang tujuan pembelajarannya itu apakah sudah tercapai nih? Menurut Bu Santi itu gimana yang sudah dilakukan kemarin? Kalau menurut saya, kalau kemarin kan saya menyampaikan bahwa untuk tujuan pembelajarannya itu diharapkan siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran saya itu kan kemarin tentang perilaku ekonomi dan kesejahteraan. Jadi anak itu saya ajak untuk belajar tentang perilaku dan ekonomi kesejahteraan. Terus kemudian mereka saya arahkan untuk bisa membuat produk yang menyesuaikan dengan mapel IPAS yang sudah mereka pelajari. Terus kemudian nanti sampai dengan mereka akan merancang pemasaran dan menjual produknya. Jadi mereka bisa menghasilkan berbagai macam produk seperti apa yang mereka kehendaki. Jadi intinya tujuan pembelajaran dari anak bisa membuat produk itu sudah tercapai ya. Kemudian untuk strategi pembelajarannya yang kemarin mungkin sudah direncanakan Bu Santi itu apakah sudah terlaksana semuanya atau gimana kalau menurut Bu Santi? Ya, untuk strategi pembelajarannya itu kan kemarin saya ya seperti tadi saya sampaikan, saya baru mencoba untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi dengan saya mencoba untuk berdiferensiasi di konten, terus kemudian proses maupun di produknya. Nah itu memang sudah mulai kita sampaikan ke anak-anak. Jadi untuk diferensiasi konten itu anak-anak kan saya berikan materi baik itu berupa teks atau video pembelajaran, baik itu yang saya buat langsung maupun yang kita download dari internet. Jadi selain itu juga kemarin kan sudah mencoba ke anak-anak juga untuk pelaksanaan keterampilan sosial emosionalnya. Ya, jadi poinnya di sini ada diferensiasi konten, kemudian ada diferensiasi produknya, yang semua itu sudah dilakukan dan sudah berhasil ya kelihatannya ya kemarin. Kemudian ada juga keterampilan sosial emosional yang ditanamkan pada anak. Nah, sekarang menurut Bu Santi nih ya, dari kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan kemarin, ini kira-kira menurut Bu Santi yang sudah berjalan baik ya dan perlu untuk dipertahankan itu apa, kemudian yang mungkin masih kurang dan masih perlu ditingkatkan atau diperbaiki itu apa? Ya, karena ini sifatnya adalah baru untuk saya untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi seperti saya mencoba untuk berdiferensiasi di konten itu sudah bervariasi ya. Jadi seperti sudah menggunakan sumber belajar yang berbeda-beda. Jadi anak memakai buku teks, memakai video pembelajaran, kemudian mereka googling dari internet. Ya itu mungkin akan saya lanjutkan dan mungkin akan kita buat lebih bervariasi lagi. Sementara untuk yang saya masih merasa sangat kurang mungkin di ketika kita melaksanakan untuk yang diferensiasi proses maupun di diferensiasi produknya dan juga untuk penanaman nilai-nilai KSE-nya di dalam pembelajaran itu mungkin masih kurang juga. Jadi nanti kedepannya ingin lebih memperdalam lagi belajar tentang itu semua. Jadi intinya mungkin yang masih perlu diperbaiki itu tentang proses ini ya, pembelajaran diferensiasinya, kemudian juga KSE-nya ya gitu. Oke. Nah kira-kira dari hal
hal-hal yang tadi dirasa oleh Bu Santi itu masih kurang, masih perlu perbaikan gitu ya. Nah itu kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh Bu Santi untuk upaya perbaikan tadi? Ini Bu, mungkin saya akan mengikuti beberapa diklat pengembangan diri untuk meningkatkan kemampuan saya dalam kegiatan pembelajaran, mungkin melalui ini ya Bu, kalau sekarang kan ada PMM itu, terus kemudian mungkin dari MGMP di tingkat kabupaten mungkin, atau mungkin belajar secara mandiri dengan melihat video-video di YouTube ataupun belajar dengan rekan sejawat. Luar biasa ya, berarti rencana Bu Santi ini yang pertama tadi mengikuti diklat-diklat ya, misalnya dari platform Merdeka Belajar atau mungkin juga dari yang lain ya Bu ya, diklat kan banyak ya sekarang ya. Kemudian juga dengan ini ya, semacam MGMP atau KKG gitu ya, dan juga belajar secara mandiri dari YouTube ataupun dari media sosial ya, luar biasa. Kemudian apa ini ya yang jadi ukuran keberhasilan Bu Santi dari proses perbaikan tadi? Ya, kalau menurut saya itu anak-anak itu akan lebih ini ya, lebih bersemangat dengan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi yang saya laksanakan, sehingga nantinya diharapkan anak-anak itu akan lebih mudah memahami materi yang saya berikan dan akan bisa mencapai tujuan pembelajaran yang sudah direncanakan. Kemudian, nah ini untuk jadi misalkan tadi untuk pengembangan perbaikan diri Bu Santi, nah ini kan mungkin Bu Santi perlu dukungan dari atau mungkin perlu penyemangat ya. Nah ini kira-kira siapa, pihak mana saja yang mungkin bisa membantu Bu Santi untuk hal tersebut? Ya. Jadi dari kepala sekolah tentunya itu yang selalu memberikan support ya. Terus kemudian juga teman-teman sejawat, baik itu yang satu mata pelajaran dengan saya maupun dari yang mata yang lain. Jadi saya akan mengajak mereka berdiskusi, menggali informasi dari mereka. Ya, jadi selain kepala sekolah, tentunya nanti butuh kolaborasi, kerjasama, diskusi dengan teman-teman sejawat yang ada di sekolah ya, atau mungkin juga dari luar sekolah juga bisa ya Bu ya. Ya. Kemudian untuk waktu pelaksanaannya, kira-kira kapan ya Bu Santi akan mulai ini perbaikan ini supaya nanti hasilnya lebih maksimal, kira-kira kapan waktunya? Ya, karena ini kan sudah masuk di akhir semester ya, jadi mungkin saya akan memulai di semester depan itu ya, kurang lebih satu semester penuh saya akan mencoba untuk perbaikan ini, jadi mungkin sekitar 6 bulan. Sekitar 6 bulan itu nanti ditargetkan sudah bisa ya untuk perbaikan, insya Allah. Oke. Kemudian ini setelah ini ya, misalkan Ibu Santi sudah ada rencana tindakannya akan seperti apa, nah ini apakah ada semacam pengingat diri atau self reminder, saya harus melaksanakan ini mulai kapan, kemudian targetnya yang akan saya capai itu seperti apa, ini gimana Bu Santi? Ya mungkin insya Allah nanti akan mulai membuat catatan-catatan ya, membuat penjadwalan kegiatan supaya nanti lebih terarah, lebih tertata. Terus kemudian apa-apa yang harus dikembangkan itu supaya bisa diperinci. Terus kemudian di sisi mana yang masih perlu perbaikan itu akan bisa kita laksanakan untuk perbaikan tersebut. Oke, jadi tindak lanjut dari kegiatan kita kali ini nanti Bu Santi setelah ini akan membuat semacam jadwal ya, jadwal secara tertulis mengenai apa-apa yang akan dilaksanakan terkait dengan perbaikan tentang pembelajaran yang Bu Santi lakukan ini untuk perbaikan ke depan gitu. Jadi membuat jadwal, kemudian targetnya yang ingin dicapai gitu ya Bu ya. Iya Bu Eni. Ya, oke. Baik Bu, ini tadi mungkin sudah cukup ya untuk percakapan kita kali ini, dan semoga nanti
setelah ini Bu Santi bisa segera melaksanakan apa yang menjadi rencana Ibu kedepannya dalam perbaikan untuk mengajar, bisa meningkatkan kompetensi Bu Santi ya, dan juga nanti berimbas positif pada kegiatan pembelajaran dan juga murid-murid. Ya, saya kira cukup ini ya Bu ya. Terima kasih atas waktunya yang diberikan Bu Santi. Saya juga terima kasih sekali Bu Eni. Jadi saya merasa lebih lega sudah mendapat banyak masukan dari Bu Eni. Harapannya nanti masukan-masukan ini akan bisa saya jadikan sebagai istilahnya untuk perbaikan kegiatan pembelajaran saya. Ya, terima kasih ya Bu Santi. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.